Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan masuk ke sesi materi pelatihan berikutnya. Hari ini kita akan diskusi bersama, akan belajar bersama tentang program pendidikan individual pada madrasah inklusif. Baik, kenapa ini menjadi penting, sobat pelatihan? Kenapa perlu ada PPI atau program pendidikan individual? Jadi selama ini masih kita lihat bahwa guru kita memberikan layanan pendidikan dengan menyeragamkan siswa. Jadi apapun kondisi siswa kita, peserta didik kita, itu masih pola guru di dalam memberikan pembelajaran itu sama. Kemudian yang kedua, bahwa kehadiran PDBK ini, sobat, masih dianggap sebagai beban oleh para guru, ya, menjadi beban di dalam kelas, ya, karena mereka beranggapan tidak seharusnya mereka berada di kelas, dan guru merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi mereka karena merasa belum dilatih, karena merasa bukan sarjana pendidikan luar biasa, dan ini menjadi sebuah tantangan kita bersama, sobat. Yang ketiga, sobat, bahwa perlu adanya layanan pendidikan yang berfokus kepada kebutuhan individual peserta didik kita, yaitu khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini yang menjadi latar belakang kenapa program pendidikan individual itu perlu dilaksanakan oleh guru. Tujuan pelatihan ini, ya, diharapkan setelah sobat mengikuti pelatihan tentang bagaimana pengembangan dan penyusunan PPI ini, sobat diharapkan memahami perlunya penyusunan program pendidikan individual pada madrasah inklusif. Yang kedua, sobat pelatihan akan mengetahui konsep tentang PPI bagi PDBK pada madrasah inklusif. Ya, yang ketiga, sobat pelatihan diharapkan dapat mengembangkan PPI dari hasil identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan pada madrasah inklusif. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk ke studi kasus, sobat pelatihan. Jadi ini adalah hal-hal yang sering terjadi pada madrasah kita jika madrasah kita menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ada beberapa kasus yang bisa coba kita jadikan bahan renungan, sobat, ya. Yang pertama ini contoh kasusnya, orang tua menyampaikan keberatan, ya. Orang tua menyampaikan keberatan kepada kita, kepada pihak madrasah, karena anaknya yang penyandang disabilitas ini mendapat program layanan yang kurang sesuai, yang orang tua menganggap itu kurang tepat. Kemudian ini apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana jika ini terjadi? Yang kedua, Abu, ya, anak penyandang hambatan penglihatan, di mana Abu ini duduk di kelas 4, sobat, ya. Itu pihak madrasah dirasa tidak memiliki sumber daya untuk mengajari Abu keterampilan orientasi mobilitas. Padahal kita tahu bahwa orientasi mobilitas ini menjadi sangat penting. Tetapi madrasah merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengajari Abu keterampilan orientasi mobilitas. Bagaimana jika kasus-kasus seperti ini terjadi? Yang ketiga, ya, sobat, bahwa ini ada kasus sebuah madrasah mendapat tuntutan dari orang tua, dari wali murid, agar anaknya bisa mengikuti ujian sesuai dengan standar nasional, ya. Padahal anaknya yang duduk di kelas 6 ini adalah selama ini anak ini menggunakan standar sekolah karena anak ini memiliki hambatan intelektual. Jadi ada 3 kasus ini, sobat. Kalau ini terjadi pada madrasah kita, maka bagaimana kita berupaya memberikan solusi atas semua permasalahan di atas. Di dalam materi pelatihan kita ini memang fokusnya bahwa madrasah kita harus mampu memberikan fasilitasi kepada semua, termasuk anak-anak disabilitas pada kasus-kasus yang ada di sini dengan melaksanakan pendidikan inklusif. Dan di dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, sobat, kita ada satu
hal yang memang harus kita lakukan, yaitu dengan penyusunan program pendidikan individual. Baik, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, kita akan coba masuk apa itu program pendidikan individual atau yang disebut dengan PPI. Ya, PPI itu diprakarsai oleh Samuel Gridley Howe pada tahun 1871 yang kemudian ini menjadi model dilaksanakan di Amerika Serikat. Begitu. Dan PPI ini, sobat, PPI adalah dokumen tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, yang disusun secara individual. Jadi ini poin utamanya bahwa PPI ini memang disusun secara individual. Untuk apa? Untuk pembelajaran yang spesifik, ya, untuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Kemudian yang kedua, selanjutnya bahwa PPI ini merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang tadi saya sebutkan bersifat individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena ada perbedaan karakteristik, ya, masing-masing dari peserta didik itu yang sangat beragam. Sehingga karena keragaman kebutuhan khusus yang ada pada peserta didik berkebutuhan khusus itu, maka perlu disusunlah program pendidikan individual. Yang selanjutnya, sobat, bahwa tujuan pengembangan PPI ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh program pendidikan. Untuk apa? Untuk memaksimalkan kebermanfaatan layanan pendidikan bagi individu siswa atau peserta didik kita. Yang selanjutnya, bahwa dokumen PPI ini, ya, dokumen PPI ini, sobat, ini akan menjadi ukuran akuntabilitas layanan pendidikan yang diberikan madrasah. Jadi yang diberikan pendidikan yang diberikan oleh madrasah ini akan terukur, ya, secara akuntabel dengan kita melaksanakan program pendidikan individual bagi anak-anak kita penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, bahwa dokumen PPI ini, sobat, ya, dokumen PPI ini akan digunakan oleh guru dan orang tua tentunya, ya, orang tua, guru, kemudian pihak lain juga tentunya sebagai pedoman untuk pengembangan perencanaan pembelajaran, evaluasi, serta mencatat perkembangan yang ada pada peserta didik anak-anak kita semua. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, kita akan coba masuk ini bagaimana alur pengembangan penyusunan PPI ini. Ya, ada alur di sini setidaknya ada lima tahap. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang seluas-luasnya melalui kegiatan asesmen, ya. Ada asesmen keterampilan, ya, ada asesmen perilaku yang adaptif, karakteristik dan kebutuhan fisik, medis, psikologis, termasuk kelebihan dan keterbatasan yang ada di lingkungan. Jadi inilah perlunya, ya, dalam penyusunan PPI itu diawali dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi yang banyak kemudian dianalisis dan akan dikelompokkan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, alur pengembangan PPI adalah merumuskan informasi. Jadi dari tadi pengumpulan yang sebanyak-banyaknya itu, kemudian informasi-informasi itu dirumuskan, ya, menjadi yang disebut dengan profil peserta didik berkebutuhan khusus, ya. Yang ada di dalamnya itu adalah sebuah deskripsi tentang kelebihan dan kekurangan, kebutuhan, dukungan atau kompetensi individu, ya, untuk mengembangkan atau meningkatkan performa pada area spesifik dan lingkungan belajar. Jadi setelah proses identifikasi, setelah proses asesmen dilakukan pendalamannya, maka akan lahir sebuah dokumen yang tadi saya sebutkan sebagai dokumen profil PDBK. Yang ketiga, kita akan mengembangkan perencanaan program pendidikan individual itu sendiri. Ya, selanjutnya dalam proses pengembangan PPI ini, sobat,
kita akan mendesain program ya. Di dalam PPI itu nanti bentuk desainnya itu adalah akomodasi kurikulum dan pembelajaran. Ini yang pertama, akomodasi kurikulum dan pembelajaran. Kemudian program kebutuhan khusus. Nah, kita tahu bahwa peserta didik berkebutuhan khusus itu memiliki kebutuhan khusus, memiliki treatment tertentu, dan treatment apa, layanan kompensatoris apa yang dibutuhkan oleh PDBK itu akan muncul di dalam program kebutuhan khusus. Dan yang ketiga adalah program life skill atau keterampilan pilihan yang akan dikembangkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus pada madrasah kita ya. Serta ya penyediaan dukungan agar sukses di dalam pendidikan inklusif, kemudian ada aktivitas sosial ya, kemudian ada aktivitas waktu luang bersama dengan teman sebaya. Ini termasuk hal yang penting ketika anak-anak dengan berkebutuhan khusus dikumpulkan menjadi satu dengan teman-teman sebaya yang pada umumnya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Oke, dan yang kelima adalah mengevaluasi perkembangan individu siswa sesuai perencanaan yang telah kita buat secara bersama-sama. Ini kira-kira alur pengembangan PPI yang diperlukan oleh kita, oleh pendidik pada madrasah penyelenggara pendidikan inklusif. Baik sobat, kita akan lanjutkan. Kemudian komponen-komponen apa yang ada di dalam program pendidikan individual itu? Ada 5 hal juga ya. Ada 5 hal teman-teman, komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam PPI itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik ya. Yang pertama adalah karakteristik PDBK. Jadi pada karakteristik PDBK ini akan kita lihat ya, akan kita munculkan di dalam dokumen itu, yaitu kondisi awal peserta didik. Bagaimana kemampuan akademiknya ya. Kemudian bagaimana tingkat kemampuan komunikasi dia. Kemudian bagaimana kemungkinan adanya pola perilaku khusus yang ada pada peserta didik tersebut ya. Kemudian gambaran mengenai keterampilan ya untuk menolong diri sendiri di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian hingga bakat vokasi, bakat keterampilan yang dia miliki yang bisa dikembangkan untuk dia bisa nanti hidup mandiri pada kemudian harinya. Kemudian ini yang pertama sobat. Yang kedua, bahwa di dalam komponen PPI itu akan tertuang tujuan ya, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek ya. Tujuan jangka panjang ini biasanya disusun selama 1 tahun pelajaran. Itu peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan berkembang di area yang mananya, kan begitu. Jadi setelah ditetapkan selama 1 tahun, terus kemudian oleh tim penyusun PPI ini akan disusunlah tujuan jangka pendeknya. Baik sobat, kemudian yang ketiga adalah deskripsi tentang layanan pendidikan ya. Deskripsi tentang layanan pendidikan yang akan dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus itu meliputi apa saja ya, tadi sudah saya sebutkan di awal, misal perjelas kemudian di sini. Jadi deskripsi tentang layanan pendidikannya itu meliputi layanan pembelajaran, bagaimana kegiatan pembelajaran itu dilakukan oleh guru ya, guru di dalam kelas secara klasikal, atau memungkinkan jika diharuskan dilakukan secara individual atau kelompok kecil, itu sudah tergambar bagaimana layanan pembelajaran ini dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua, deskripsi tentang layanan pendidikannya adalah layanan kebutuhan khusus atau kegiatan kompensatoris ya. Kita tahu bahwa peserta didik kita berkebutuhan khusus itu memiliki hambatan-hambatan tertentu. Nah, kalau hambatan ini tidak terselesaikan ya, hambatan ini tidak tersolusikan, maka akan terus kemudian mengganggu proses pembelajaran. Contohnya, ini salah satu contohnya
Bagi kita yang memiliki peserta didik dengan tunanetra, katakan dengan hambatan penglihatan, maka ada program-program kebutuhan khusus yang harus dilakukan seperti orientasi mobilitas ya. Kemudian dia harus mandiri, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu berlaku juga untuk anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus yang lainnya. Maka di dalam PPI ini mensyaratkan ada ya program layanan kebutuhan khusus atau kompensatoris. Kemudian yang ketiga adalah layanan pengembangan keterampilan atau bakat vokasionalnya. Ini menjadi penting, sobat pelatihan, bahwa anak-anak kita dengan kebutuhan khusus itu ada yang memiliki hambatan intelektual, ada yang tanpa hambatan intelektual. Ada anak-anak berkebutuhan khusus yang intelektualnya bagus. Maka PPI ini harus mulai memikirkan bahwa bagaimana pasca madrasah itu anak-anak kita ini bisa melanjutkan ke sekolah, ke pendidikan yang lebih tinggi, atau bagi mereka yang memiliki hambatan intelektual ya, barangkali perlu disusun sebuah layanan pengembangan keterampilan. Mungkin latihan memasak, kemudian bina diri, bagaimana dia bisa hidup mandiri, bagaimana keterampilan-keterampilan yang dia miliki ini menjadi berkembang. Ini menjadi salah satu target dari kegiatan program pendidikan individual yang sedang kita bicarakan ini. Dan yang keempat, sobat, adalah waktu dan lamanya pemberian layanan. Jadi biasanya PPI ini bisa dilakukan satu kali penyusunan PPI untuk 3 bulan atau 6 bulan. Itu tergantung situasi dan kondisi yang ada di madrasah inklusif masing-masing. Atau juga termasuk tergantung situasi dari PDBK yang ada. Jadi karena faktor individual, jadi ada kasus individual yang sangat beragam itu maka ini pun waktu tidak bisa kita patok harus 1 tahun atau harus 6 bulan, nggak bisa. Mungkin bisa 3 bulan, mungkin ada 4 bulan kemudian disusun kembali. Ini waktu dan lamanya pemberian layanan. Dan yang kelima, sobat, adalah asesmen. Jadi semua program, semua kegiatan PPI, baik pada saat kita merencanakan, menyusun perencanaan, kemudian saat kita melaksanakan, kemudian bagaimana waktu tersedia, semuanya ini harus terukur, harus kita bisa lihat dari satu tahapan yang disebut asesmen. Dan kita juga mengenal di sini asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada saat asesmen formatif, pelaksanaan tadi layanan pendidikan yang tadi sudah saya sebutkan itu, bagaimana berjalannya, bagaimana kendalanya, bagaimana dukungannya, itu akan dilihat terus-menerus. Proses ini yang disebut dengan asesmen formatif. Dan nanti di akhir program, mungkin di akhir 3 bulanan atau 1 semester akan kita lihat bagaimana capaian dari anak-anak kita setelah kita laksanakan program pendidikan individual ini sendiri. Sobat pelatihan, IEP meeting ya, bahwa di dalam menyusun PPI ini memang diperlukan sebuah tim. Tidak bisa kita laksanakan oleh 1 atau 2 orang guru, tetapi PPI ini harus disusun oleh tim, dan tim ini nanti melakukan pertemuan-pertemuan, sobat ya, melakukan pertemuan-pertemuan. Jadi mulai saat identifikasi, asesmen, kemudian penyusunan profil, penyusunan PPI-nya itu sendiri, bagaimana nanti pelaksanaannya akan dilihat secara evaluatif. Ini tim PPI itu melakukan pertemuan-pertemuan multidisiplin. Jadi ada kepala, ada guru, ada ahli, ada psikolog, ada dokter. Ketersediaan sumber daya yang ada di dalam itu menjadi tim terhadap proses pelaksanaan program pendidikan individual itu sendiri. Karena apa? Mereka akan membuat kesepakatan. Mereka akan melihat proses dan mereka akan melihat hasil dari perkembangan yang ada di dalamnya, termasuk orang tua siswa.
Kemudian seperti saya sebutkan tadi bahwa di dalam IEP meeting ini harus melibatkan banyak pihak ya, harus melibatkan banyak pihak. Ini kita bisa melibatkan guru, kemudian ada GPK atau guru pembimbing khusus ya, pengawas, kepala madrasah, konselor dan lain sebagainya, termasuk profesional. Sehingga apa yang dilakukan, treatment yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang bersumber dari PPI itu betul-betul bisa memberikan solusi terhadap perkembangan peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Sobat pelatihan yang saya banggakan, mungkin untuk materi ini kita hentikan sampai di sini. Kita nanti akan lanjutkan pada part berikutnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan materi kita tentang penyusunan program pendidikan individual dari apa yang sudah saya terangkan pada video sebelumnya. Jadi PPI ini ya, PPI yang kita susun ini itu akan memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus kita di dalam kelas inklusif. Semangat pendidikan inklusif ini yang kita bawa, bahwa anak-anak tidak akan kita bawa pada ruangan, pada kelompok tersendiri, tidak akan kita bawa ke situasi segregatif, tetapi akan kita gabungkan dengan anak-anak yang lain pada satu kelas yang mereka bersama-sama bisa berinteraksi. Maka PPI ini akan memfasilitasi PDBK ya, dengan apa? Bahwa semua PDBK ini membutuhkan PPI ya, untuk menjamin ketepatan, layanan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, memang jika ada peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak ada hambatan di dalam mengikuti proses pembelajaran, barangkali tidak diperlukan agenda PPI. Tetapi secara umum peserta didik berkebutuhan khusus itu membutuhkan PPI. Kemudian yang kedua, bahwa PPI ini berisi program intervensi atau pembelajaran dengan tujuan mengantarkan atau mendorong anak berkebutuhan khusus ini yang terpenting dapat di kelas inklusif, dapat belajar bersama dengan teman-teman sebayanya pada kelas inklusif. Inilah semangat dari disusunnya PPI itu sendiri. Kemudian PPI dibuat oleh madrasah dengan melibatkan tim multidisiplin. Ini yang saya sebutkan tadi ya, kepala, stakeholder yang ada di madrasah itu sendiri, termasuk profesional, termasuk pihak lain yang diharapkan bisa mendukung keberhasilan anak-anak kita di dalam mengikuti pembelajaran di madrasah. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, maka diharapkan dari kasus 3 tadi yang kita pelajari di awal, yang kita sempat renungkan di awal, bahwa PPI ini adalah diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Apa saja? Yang pertama adalah tuntutan orang tua, ketidaksesuaian dalam pemberian layanan itu tadi. Kemudian ketidakjelasan rujukan kurikulum dan standar penilaian. Kemudian ketidakjelasan layanan pendidikan dan penempatan anak di kelas reguler ya. Kadang kita latah anak yang semestinya masih bisa berada di kelas reguler karena kita masih belajar tentang pendidikan inklusif, kita tariknya tanpa sebuah program atau tanpa sebuah alasan. Maka ini menjadi penting ya. Kemudian yang keempat, bahwa kesimpulan kita ya, bahwa PPI ini merupakan kesepakatan teman-teman ya, merupakan kesepakatan atau kontrak ya, yang berisi apa? Yang berisi serangkaian kegiatan atau program pembelajaran pada individu siswa berkebutuhan khusus. Ini menjadi kontrak kita bersama antara madrasah, kemudian orang tua, kemudian pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap proses pendidikan inklusif ini sendiri. Sobat pelatihan yang saya banggakan, dari apa yang tadi sudah sampaikan, ini bisa kita tarik garis besar ya.
secara desain seperti ini, bahwa alur layanan PDPK pada madrasah inklusif kita ini diharapkan nanti bisa seperti ini, sobat. Yang pertama adalah proses penerimaan peserta didik baru. Ini ya, penerimaan peserta didik baru. Setelah anak-anak masuk ke madrasah kita, maka madrasah akan segera melakukan ya tim PPI tadi atau tim inklusi ya, itu akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan identifikasi. Saat melakukan identifikasi akan tampak beberapa anak itu dinyatakan berkebutuhan khusus atau diduga sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Maka saat proses ini dilaksanakan akan didalami di dalam sebuah proses yang disebut dengan asesmen. Di dalam kegiatan asesmen ini apa ya? Kita tahu bahwa asesmen ada dua, pada materi sebelumnya ada asesmen informal yang dilakukan oleh guru itu sendiri atau tim PPI atau tim inklusif ya. Kemudian ada asesmen yang dilakukan oleh profesional atau ahli, psikolog, dokter dan lain sebagainya. Maka nanti dari proses pendalaman melalui kegiatan asesmen itu akan kita tahu bagaimana perkembangan motorik peserta didik kita, bagaimana perkembangan sosialnya, efektifnya, kemudian akademiknya, termasuk kompensatoris atau program kebutuhan khusus yang ada, dan kita akan tahu bagaimana sumber daya pendukung yang ada pada madrasah itu sendiri. Dan setelah kegiatan asesmen akan dilakukan sebuah profiling, yaitu penyusunan profil PDPK. Di sini kita akan bubuhkan ya, kita akan munculkan bagaimana pada profil ini kelebihan dan hambatan peserta didik, bagaimana kebutuhan dukungan, kemudian lingkungan belajarnya. Nah, baru setelah dokumen PDPK, profil PDPK ini kita susun, maka baru akan kita lahirkan sebuah dokumen yang disebut dengan PPI ini yang tadi kita sebutkan. Nah, di PPI ini setidaknya ada hal ini, ada 3 hal ya yang akan kita selesai, bagaimana akomodasi kurikulum dilaksanakan, kurikulum dan pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang inklusif, pembelajaran yang akomodatif itu dilakukan. Itu rekomendasinya, program-programnya akan muncul pada akomodasi kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan tentang program kebutuhan khusus ya, di mana setiap peserta didik berkebutuhan khusus memang membutuhkan layanan kompensatoris, terapi-terapi, stimulasi. Untuk apa? Untuk menunjang agar hambatannya itu menjadi lebih kecil, semakin kecil agar dia bisa mengikuti proses pembelajaran pada kelas akomodatif. Dan yang ketiga, tadi seperti yang saya jelaskan agak panjang lebar, itu program keterampilan pilihan sesuai dengan bakat dan minat. Nah, baru bagaimana pelaksanaan PPI ini ya, implementasinya PPI ini pada konteks madrasah inklusif ya. Dari ketiga hal ini dilaksanakan, yang pertama layanan dilakukan di kelas reguler. Ini menjadi prioritas. Bagaimana agar anak meskipun mungkin pada tahap-tahapan awal banyak disendirikan pada ruang sumber, pada ruang-ruang terapi, pada ruang tertentu, tetapi nanti anak ini secara transisional akan kita bawa semua anak-anak agar bisa belajar di kelas secara reguler bersama dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua, dibutuhkan juga dalam kasus-kasus tertentu ya, ada layanan di ruang sumber. Ini jika hanya dibutuhkan. Jadi tidak boleh bahwa pada konteks pendidikan inklusif di madrasah anak-anak berkebutuhan khusus hanya berada di ruang sumber ya, tanpa ada program bagaimana akhirnya nanti dia akan kita bawa ke ruang di kelas reguler. Ini menjadi hal yang memang perlu kita pahami bersama-sama. Dan yang ketiga, kita akan bagaimana layanan pengembangan bakat dan minat atau ekstrakurikuler yang ada pada anak-anak peserta didik kita, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Ini tiga hal penempatan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kegiatan ini ya, kegiatan 1, 2, 3, kemudian dia berada di ruang kelas, di ruang sumber, atau di dalam kegiatan-kegiatan pengembangan bakat minat, itu akan kita evaluasi secara implementasinya. Dan hasil evaluasi ini akan menjadi bagian di dalam proses pengembangan PPI selanjutnya. Jadi
Begitu juga seterusnya akan menjadi sebuah proses yang terus berjalan. PPI disusun, akomodasi kurikulumnya seperti apa, proksusnya seperti apa, program keterampilannya seperti apa, penempatannya seperti apa, dan di mana itu baru terus akan berputar terus-menerus. Ini kira-kira alur layanan pendidikan inklusif pada madrasah bagi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Sobat pelatihan, selanjutnya ya, sobat nanti bisa searching ya, bisa masuk ke QR code ini atau masuk ke link ya. Di dalamnya itu nanti akan ada contoh-contoh PPI baik yang masih kosong, termasuk contoh-contoh PPI yang bisa teman-teman jadikan contoh ya untuk mengembangkan PPI-nya pada madrasahnya masing-masing. Termasuk ini contoh format yang kita ambil dari Kemdikbud ya. Ini ada contoh, di sini ada tujuannya. Tentunya di sini harusnya nantinya tetap akan ada identitasnya ya, identitasnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti tujuan jangka panjang ini yang ada di CP, tujuan jangka pendek, kemudian aktivitasnya seperti apa, termasuk media yang dibutuhkan, waktu pelaksanaannya. Ini yang tadi saya sebutkan tentatif, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, atau bisa 1 semester dalam satu penyusunan PPI ini. Termasuk siapa yang melakukan ya, siapa yang melaksanakan PPI itu, dan bagaimana model asesmennya nanti dilakukan. Ingat, ada asesmen formatif dan sumatif, tetapi juga akan ada evaluasi secara keseluruhan untuk bagaimana nanti PPI ini diperbaiki pada tahap-tahap berikutnya. Sobat pelatihan, tentunya kita tahu melaksanakan pendidikan inklusif bukan persoalan yang sederhana. Ada kerumitan, ada kesulitan, tetapi pasti ada jalan jika kita mau berusaha. Karena tidak ada pelaut ulung yang lahir dari lautan yang tenang. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan, kita bisa belajar bersama-sama, yang muaranya nanti adalah bagaimana madrasah kita bisa memberikan layanan terbaik kepada seluruh peserta didik kita, termasuk di dalamnya peserta didik penyandang disabilitas. Sekian, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.